imbal hasilnya juga sudah cukup bersaing begitu kalau kita bandingkan dengan di negara-negara tetangga. Tadi disampaikan juga oleh Pak Surya Dharma ada potensi juga wait and see ini masih terus terjadi di pasar modal kita begitu menunggu tahun politik ini. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau saya lihat memang BI sudah mengeluarkan berbagai instrumen yang memberikan imbal hasil yang menarik ya. Cuman balik lagi ada berbagai faktor yang mendorong asing belum masuk. Terutama lihat dari imbal hasil dolar yang ditawarkan oleh instrumen dari Bank Indonesia, relatively spread-nya masih terbatas dibandingkan dengan deposito dolar yang ditawarkan bank-bank asing di luar negeri, katakanlah di Singapura, di Hong Kong gitu ya. Spread-nya masih relatively terbatas. Yang kedua dari sisi edukasi, dari sisi pemahaman pasar, pelaku pasar terhadap instrumen BI tersebut, itu memang masih membutuhkan waktu. Kita tahu bahwa instrumen-instrumen ini kan baru dikeluarkan BI sekitaran bulan Maret atau Juli ya. Artinya kurang dari 6 bulan ya. Artinya para pelaku pasar masih cenderung ingin melihat instrumen-instrumen ini bekerja seperti apa. Nah jadi kalau saya lihat sih banyak faktor yang membuat akhirnya eksportir kita maupun investor dari luar negeri belum cukup banyak keras masuk ke dalam instrumen-instrumen yang ditawarkan oleh Bank Indonesia. Tapi kelihatan mulai lelang penghujung tahun ini SRBI contohnya itu sudah mengantongi sekitar 113 triliun ya dana yang masuk ke dalam SRBI. Nah jadi ini akan terus naik saya rasa, apalagi kalau misalkan tadi tingkat suku bunga The Fed lebih cepat dipotong, saya rasa arus modalnya akan lebih cepat lagi masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Leading indicator yang bisa kita lihat adalah pasar obligasi. Sekarang yield obligasi yang sempat naik di bulan Juli, Oktober, sekarang sudah cenderung berangsur-angsur turun. Ini menunjukkan bahwa para pelaku pasar baik global maupun domestik sudah mulai masuk kembali ke dalam pasar modal Indonesia. Jadi selama tadi saya bilang kuncinya selama dalam negerinya kondusif situasi politik, siapapun yang menang selama transfer of power itu berjalan aman, damai, saya rasa ini akan mempercepat proses masuknya capital inflow yang akan sangat besar, cukup besar ya saya rasa sih prediksi saya tahun depan ya, karena berbagai faktor positif yang berjalan satu waktu ya. Ada pemilu, ada juga ekspektasi pemotongan tingkat suku bunga, terus juga ada kemungkinan surplus neraca perdagangan yang masih persisten. Nah ini ketiga faktor ini yang saya lihat berjalan di waktu yang bersamaan dan akan bisa banyak mendorong capital inflow kembali masuk besar di tahun depan. Ekspektasi Anda capital inflow akan masuk di tahun depan ini di kuartal berapa, Pak Mikhail? Saya prediksi kemungkinan akan masuk besar di kuartal kedua dan kuartal ketiga ya. Karena di situ ada waktu di mana tingkat suku bunga dipotong dan mungkin para pelaku pasar mulai price in bahwa confirm bahwa easy monetary policy akan terjadi di 2024 sehingga mereka kemungkinan besar mulai akan overweight aset-aset keuangan di Indonesia seperti obligasi maupun seperti saham ya. Dan juga ada peluang Indonesia untuk naik rating ya, naik peringkat. Kalau sekarang rating kita di level triple B ya oleh lembaga rating seperti S&P, Fitch dan Moody's, maka prediksi saya minimal outlook rating kita akan dinaikkan. Karena RNI, lembaga rating dari Jepang itu sudah beda 3 notch dengan Three Sisters tadi, lembaga rating dunia tadi. Kemungkinan besar 3 lembaga dunia tadi yang akan mengadjust rating sovereign rating Indonesia. Nah kalau itu terjadi di bulan September, maka capital outflow akan terus kembali naik sampai dengan kuartal keempat 2024. Jadi pembalikan arah, kalau tahun ini kita lihat terjadi capital outflow yang cukup masif di portfolio investment di pasar obligasi maupun pasar saham, kemungkinan tahun depan yang terjadi adalah proses reversal ya, pembalikan arah di mana Indonesia mungkin akan dibanjiri capital inflow.
Baik, kita beralih lagi ke Pak Surya. Pak Surya disampaikan oleh Pak Mikael tadi mungkin di kuartal 2 dan kuartal 3 tahun depan kita sudah bisa melihat ada capital inflow. Tapi di sisi lain instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan juga penerbitan SBN ini menawarkan imbal hasil yang cukup bersaing. Apakah Anda lihat ini justru akan menimbulkan shifting dari pasar ekuitas ke pasar obligasi ataupun ke instrumen investasi Bank Indonesia? Ya, jadi pertama memang saya setuju dengan Mike ya, karena apa namanya perbedaan suku bunga ini kan sekarang terlalu dekat ya dibandingkan historical gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa apa namanya mungkin ada instrumen yang di luar lebih menarik jadinya di Bank Indonesia gitu ya. Tapi ini perlahanan kita mesti lihat juga bahwa kepemilikan asing di obligasi kita juga sekarang sudah rendah dibandingkan dulu gitu ya. Jadi kemungkinan outflow itu menurut saya sih agak terbatas juga ya. Outflow mungkin bisa terjadi, tapi mungkin nggak terlalu besar lah. Nah, kemudian yang kedua mungkin yang memang perlu kita perhatikan adalah kapan suku bunga Fed ini mulai turun gitu ya. Kalau tadi prediksinya second quarter sih itu bagus banget menurut saya sih ya, atau first quarter lebih bagus lagi gitu. Karena itu kan semua pasar ini kan apa namanya prinsipnya kan ekspektasi proyeksi ke depan seperti apa gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi mungkin pasar udah bergerak duluan gitu. Jadi kalau misalnya suku bunga kita yakin second Q udah mulai turun, ada kemungkinan first Q-nya juga udah mulai bergerak gitu pasar saham gitu ya. Pasar obligasi juga sama. Kalau begitu suku bunga kecenderungan turun berarti kan apa namanya harga obligasinya mulai naik, yieldnya turun gitu ya. Jadi itu memang semuanya berkesinambungan gitu. Jadi memang kalau kita ingin investasi seharusnya sih sebelum itu terjadi ya. Karena apa namanya kalau misalnya sudah terjadi capital inflow udah besar dari asing gitu ya, mungkin indeks juga udah naik gitu, yield juga udah turun gitu. Jadi memang itu yang mesti kita antisipasi saat ini gitu. Baik, apabila terjadi pembalikan arah mungkin di second half 2024 atau mungkin di kuartal 1 tadi Anda sampaikan, Anda lihat sektor apa yang terdampak paling cepat? Ya tentu saja suku bunga rendah ini penurunan suku bunga ini kan terutama kan yang dulunya berefek misalnya kayak apa namanya yang new economy yang tadinya banyak teknologi yang banyak tertekan, mungkin dengan penurunan suku bunga ini mungkin mereka agak tertolong gitu ya, karena sebagian kan masih mengalami kerugian ya. Jadi memang agak terlihat juga pergerakannya di belakangan ini gitu ya. Terus kedua mungkin ya saham-saham seperti saham perbankan di saat suku bunga turun kan mungkin cost of fund mereka menjadi turun juga ya. Jadi itu juga mungkin bisa positif juga ya. Terutama tentu saja yang perusahaan-perusahaan yang leverage-nya tinggi dengan penurunan suku bunga itu mungkin menjadi lebih positif ya.